Baik, kita lanjutkan kembali. Berikut merupakan algoritma ya, algoritma untuk manajemen terapi osteoporosis ya, baik pada perempuan yang sudah mengalami menopause ya, maupun pada laki-laki yang di atas 50 tahun atau lebih ya. Oke, sebetulnya yang nantinya menentukan memastikan itu ya, memastikan seseorang atau pasien ini mengalami fraktur dan seterusnya ini adalah dokter ya. Namun kita sebagai seorang farmasis perlu mengetahui itu ya dasar pemilihan terapinya. Oke, kita lihat dulu di sini ketika seseorang menunjukkan atau menyampaikan ya atau mengalami adanya trauma atau fraktur ya, low trauma fraktur baik itu di hip, di panggul gitu ya maupun di bagian yang lain. Nah, ini ada nggak pasien itu menunjukkan atau mengalami fraktur trauma tadi? Ketika iya, ya, itu maka pilihan pendekat pendekatan terapinya menggunakan ini gitu ya. Kita perlu evaluasi dulu adakah penyebab lain atau penyebab utama itu ya seseorang ini mengalami osteoporosis. Nah, ketika kita memang ada penyebab yang lain atau osteoporosis yang disebabkan karena penyakit atau penggunaan obat-obatan, maka perlu diatasi dulu penyakitnya. Nah, kemudian ada bone healthy lifestyle, maksudnya apa? Bone healthy lifestyle ini minta pasien untuk menghentikan atau berhenti gaya hidup yang tidak sehatnya, misalnya merokok, kita harus berhenti merokok, tuh ya. Kemudian membatasi asupan alkohol, kemudian menjaga eh, pola makan ya yang adekuat asupan kalsium maupun vitamin D-nya, kemudian exercise dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa menyarankan juga penggunaan suplemen kalsium ya. Apalagi kalau konsumsi dari makanannya kurang ya. Vitamin D juga bisa. Kemudian terapi medikasinya, first line-nya di sini ada alendronat ya, isedronat, asam zoledronat ataupun denosumab. Nah, kalau untuk di Indonesia ya kita perlu pastikan dulu yang mana yang tersedia di Indonesia. Mungkin tidak semua ya pengobatan osteoporosis ini sudah tersedia di Indonesia. Kalau alendronat sudah ada ya, risedronat juga sudah ada. Kemudian alternatif terapi ini maksudnya ketika first line-nya ini tidak efektif atau pasien mengalami kontraindikasi terhadap first line ya, pilihan pertamanya ya kita bisa merekomendasikan alternatifnya. Ya ada ibandronat, raloxifene maupun teriparatid ya. Tapi yang pertama kita rekomendasikan tentunya yang first line-nya dulu ya. Last line, ya, pilihan paling terakhir ini diberikan intranasal kalsitonin. Nah, setelah pemberian terapi tersebut, kita bisa reevaluasi ya BMD-nya, nilai BMD-nya dalam 1 atau 2 tahun ya. Jadi tidak setiap saat dievaluasi ya, cukup 1 sampai 2 tahun kita evaluasi. Oke, kita kembali ke atas ke sini. Bagaimana jika pasien itu tidak memiliki fraktur ya? Kita lihat apakah pasien itu tidak masuk dalam kategori ini ya. Perempuan berusia lebih dari 65 tahun atau laki-laki lebih dari 70 tahun, sudah menopause atau tidak itu ya, sudah perempuan sudah post menopause atau hasil BMD-nya menunjukkan ada abnormalitas, kemudian hasil radiografinya menunjukkan adanya low bone mass ya, rendahnya massa tulang, atau karena penyakit ya, misalnya pada rheumatoid atau karena penggunaan obat-obatan ya glukokortikoid misalnya lebih dari 3 bulan. Jadi ketika memenuhi atau ada di dalam kriteria ini ya, ya kita kemudian lihat hasil DXA-nya. Jika nilainya lebih dari -1 di skornya ya normal, maka pendekatannya kita bisa sarankan ini sama dengan bone healthy lifestyle ya, memperbaiki gaya hidup ya, tadi membatasi makanan minuman yang bisa menyebabkan osteoporosis, kemudian diet
eh, dietary ini artinya konsumsi kalsium ya, baik dari makanan maupun dari suplemen, kemudian vitamin D. Setelah itu ya direevaluasi nilai BMD-nya ya, dalam 5 tahun sekali mungkin ya, dalam 5 tahun. Nah, sementara untuk yang osteopenia dengan nilai T-score berkisar -1 sampai -2,4 ya. Nah, ini pendekatannya di sini hampir sama sebetulnya ya. Bone healthy lifestyle, kemudian dietary kalsium, vitamin D. Sementara terapi pengobatan ya untuk mencegah terjadinya bone loss ini bisa dipertimbangkan ya. Apalagi kalau pasien ini memiliki faktor risiko mengalami osteoporosis. Ya, kita bisa mulai mempertimbangkan pemberian terapi obat-obatan. Ya, selain kalsium dan suplemen vitamin D ya, artinya misalnya alendronat dan sebagainya. Kemudian kita bisa sarankan reevaluasi BMD dalam 2 tahun ya. Nah, kemudian ketika hasil tes Korea lebih eh, pasien itu dinyatakan sudah osteoporosis atau nilai T-score-nya lebih dari min 2,5 ataupun kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan minus 2,5 disertai adanya fraktur, risiko fraktur yang tinggi ya. Kita evaluasi dulu, perlu dievaluasi adakah penyebab lain ya yang bisa menyebabkan orang tersebut mengalami osteoporosis. Ya, setelah itu ketika memang tidak ada ya kita rekomendasikan bone healthy lifestyle tadi, kemudian pastikan kecukupan asupan kalsium, vitamin D-nya, dan kemudian ini harus mulai diberikan terapi ya, medication terapi. First line-nya ada alendronat, golongan bifosfonat ya, risedronat, asam zoledronate ya, ataupun denosumab. Sementara untuk alternatifnya kita bisa berikan ibandronat, raloxifene atau teriparatid ya. Kemudian sarankan untuk melakukan reevaluasi nilai BMD, reevaluasi BMD-nya ya dengan DXA dalam 1 atau 2 tahun.